Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendar Ermawan. Biasa dipanggil Kang Hendar. Saya adalah salah satu bisnis owner dari sekolah bisnis. Selain itu juga saya selaku bisnis partner di Billionaires Tour yang kiblatnya pengusaha Indonesia yang banyak memproduksi buku-buku bisnis yang tentunya di mentori sama guru kita ya, Kang Dewa Eka Prayoga dan tim. Dalam video kali ini saya akan men-sharingkan tentang teknik closing ya, karena mungkin teknik closing sangat fundamental untuk meningkatkan omset penjualan produksi ya. Oke, kita langsung saja ke materi. Teknik closing, kalau kata Kang Dewa itu sharing dahulu, selling kemudian ya. Nah, kalau kata Kang Dewa Prayoga, ya biasa disebut Kang Dewa Selling, closing adalah salah satu tanda bahwa sebentar lagi akan ada uang masuk ke rekening kita. Karena itu ilmu closing menjadi perhatian penting dalam dunia penjualan. Itu menurut Kang Dewa itu benar-benar sangat penting masalah teknik closing ya teman-teman. Setiap produk pasti ada jodohnya ya. Contohnya dulu saya pernah jualan rumput odot ya, ini jualan rumput odot. Bibitnya dulu saya bibit rumput odot. Nah, ini untuk jodohnya itu berarti untuk pakan domba dan sejenisnya, sapi, kambing dan lain-lain ya. Nah, ini sangat laku sekali. Dulu saya jualan si bibitnya, berarti setiap produk pasti ada jodohnya. Nah, misalkan saya dulu jualan bibit rumput odot, jualannya ke peternak yang ingin tidak ngarit jauh-jauh, hanya dengan menanam bibit rumput odot, ngarit cukup sebentar ya. Saya dulu punya kambing sekitar 20, itu nyabit rumput paling butuh waktu 5 sampai 30 menit saja ya. Itu sangat-sangat enak sekali ketika kita punya bibit rumput odot. Oke, kita lanjut. Tidak ada produk yang mahal, yang ada market belum teredukasi dengan benar ya. Jadi tidak ada produk yang mahal, hanya market belum teredukasi dengan benar. Maksudnya seperti apa? Jadi pasar itu ada segmennya. Misalkan contoh kita di mobil Avanza. Nah, itu segmen pasar berarti dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke atas. Nah, terus mungkin ada mobil Mercy. Nah, mobil Mercy itu berarti segmen pasarnya itu kalangan masyarakat atas. Nah, seperti itu. Jadi setiap produk tadi di materi sebelumnya, setiap produk pasti ada jodohnya. Jadi segmen pasarnya yang harus tepat dan benar ya. Dapatkan closing tingkat tinggi dan terus-menerus dengan memahami polanya. Jadi closing itu ada polanya ya teman-teman. Nah, yang pertama, cari tahu hot buttonnya. Nah, yang pertama itu cari tahu hot button. Hot button itu apa? Hot button adalah keinginan tersembunyi yang bersifat emosional dan sangat mendalam. Nah, itu hot button. Jadi teman-teman harus cari dulu hot button dari si calon customer ya. Pada dasarnya konsumen bukan beli produknya, tapi nah ini sangat menarik sekali nih. Jadi pada dasarnya konsumen itu bukan beli produknya, tapi contoh, orang tidak membeli kosmetik tapi membeli perhatian, bener nggak teman-teman? Jadi bukan membeli kosmetik tapi membeli perhatiannya. Jadi supaya kelihatan cantik, kelihatan kinclong ya, itu berarti membeli perhatian ya. Kalau tidak membeli perhatian, tidak pakai kosmetik, nggak usah pakai kosmetik, berarti di situ ada membeli perhatian. Oke, terus orang tidak membeli gembok tapi membeli rasa aman. Nah, jadi teman-teman, jadi si
kita kalau membeli gembok itu sebetulnya bukan membeli gembok ya, berarti rasa aman untuk parkir motor, parkir mobil. Jadi kita beli gembok untuk memberikan rasa aman di kita ketika kendaraan kita ditinggalkan ke luar ya. Orang tidak membeli Lamborghini tapi membeli gengsi. Nah, ini seru, menarik ya, seperti tadi materi di sebelumnya. Jadi mobil apa saja cukup ya kan? Ya, mobil Kijang aja cukup. Tapi itu gengsi gitu. Jadi orang tidak membeli Lamborghini tapi membeli gengsinya. Membeli Avanza, membeli Kijang ataupun mobil sejenisnya bisa juga kan, masih sama bisa jalan, tapi bukan itu yang dibeli konsumen, tapi membeli gengsi ya. Nah, ini ketahui harus diketahui alasan beli teman-teman. Alasan beli konsumen itu harus diketahui ya. Nih, alasan konsumen harus tahu membelinya itu ya seperti apa. Nah, ini contoh mobil misalkan BMW ataupun Ferrari, dia tuh membeli gengsi bukan fungsi ya, membeli gengsi ya teman-teman. Nah, ada yang membelinya itu masalah safety, contoh helm ke proyek. Nah, itu membelinya berarti membeli gengsi ataupun keamanan ya, sarung tangan itu keamanan ya. Ada juga ini yang membeli ingin sama ya teman-teman. Jadi saya ingin sama dengan si A misalkan. Ya, jadi ada juga ya alasan membeli ingin sama. Terus selanjutnya habit, kebiasaan. Ya, kebiasaan ada yang biasa beli itu kebiasaan ya teman-teman. Terus yang kedua, nah ini gali lebih dalam value customer dan produk. Jadi teman-teman jadi harus value customer itu dan produk itu harus menguasai, harus digali ya. Apa masalah yang timbul dan solusi apa yang diinginkan customer. Jadi masalahnya seperti apa, nah yang diinginkan customer seperti apa. Jadi terus gali kebutuhan yang diinginkan si customer ya. Nih ada pepatah mengatakan 1 kali berhasil itu kebetulan, 2 kali berhasil itu keberuntungan, 3 kali berhasil itu kemampuan ya teman-teman. Nah gimana caranya supaya bisa mengetahui kebutuhan produk dari si calon customer? Yang pertama itu kita harus lakukan pendekatan. Nah PDKT bisa dilakukan dengan cara perkenalan, basa-basi, menegur, menyapa dan lain-lain, masih banyak lain cara untuk masalah PDKT ini. Nah, mungkin teman-teman bisa melakukan cara-cara seperti tadi ya. Nah, terus berkomunikasi dengan topik yang diminati lawan bicara. Misalkan gini, calon customer bicara tentang penggemar klub sepak bola Real Madrid, malah diomongin Barcelona. Justru Madrid sama Barcelona itu kan bertolak belakang. Nah jadi teman-teman harus mengikuti alurnya, harus mengikuti alur si calon customer. Jadi calon customer bicara Real Madrid, ikuti Real Madrid gitu. Jadi pengetahuan kita harus lumayan, wawasan kita harus lumayan banyak juga. Jadi harus berkomunikasi dengan topik yang diminati lawan bicara. Bagaimana caranya melakukan PDKT dan supaya bisa komunikasi dengan lawan bicara bisa nyambung. Nah ini ada nih, yang pertama teman-teman harus lakukan cari tahu keinginannya. Jadi keinginannya harus digali, ngobrol-ngobrol seperti apa, dipancing-pancing ya. Terus yang kedua ini memahami kebutuhannya. Nah jadi teman-teman harus memahami kebutuhan. Misalkan si calon customer butuh kerudung, ditawarin kaos kaki, yang gak nyambung. Ya, jadi harus memahami kebutuhan si calon customer. Nah, terus yang ketiga menemukan ketakutannya. Contoh gimana menemukan ketakutan tuh? Misalkan ingin membeli kerudung, aduh kapok saya mah, kemarin juga luntur katanya. Nah itu edukasi terus dengan memberikan value dan lain-lain. Yang jelas harus mengobrol dan PDKT ya teman-teman. Berikan solusi dengan produk yang kita sediakan. Ketika sudah menemukan masalah, jadi solusi berikan dengan produk yang kita siapkan ya. Nah, ini harus dijelaskan produk dan fitur dari produk harus dijelaskan. Nah, menurut Pendi Ciptono 2002,
ya fitur produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Nah, fitur-fitur harus dijelaskan. Atau menurut Bohori Alma 2001 halaman 169 adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Nah, itu fitur produk ya. Jadi harus dijelaskan juga fitur-fitur produknya ya. Nah, terus kasih tahu benefitnya. Nah, benefitnya misalkan membeli suplemen. Nah, ini membeli suplemen salah satu contoh ya. Suplemen ini bisa mencegah kanker, terus bisa mengobati lambung dan lain-lain. Nah, itu jadi kasih tahu benefit itu keuntungan ya. Nah, dikutip dari kamus kosakata Merriam-Webster, benefit adalah keuntungan. Nah, keuntungan yang diterima dan benefit itu sendiri merupakan serapan dari bahasa Inggris. Jadi keuntungan dari produk kita ketika dibeli sama konsumen itu apa sih keuntungannya ya. Nah, terus yang ketiga yaitu berikan experience, pengalaman. Nah, jadi harus teman-teman bisa berikan experience, pengalaman ke konsumen ya. Experience adalah suatu kejadian yang sifatnya pribadi dan terjadi sebagai suatu bentuk jawaban atas bentuk stimulus ya, teman-teman. Nah, ini ada value proposition canvas. Nah, ini saya kutip dari buku. Nah, teman-teman, saya kutip dari buku preview kanvas ini ya, teman-teman ya. Nah, ini yang di sisi bulat ini dari sisi customer, yang kotak ini dari produk. Nah, jadi di sisi customer itu want atau keinginan, dia ingin apa gitu kan. Terus fears, ketakutan yang dihindari, kalau beli dia takut apa gitu kan. Need, kebutuhan job, apa yang dibutuhkan. Nah, ini yang harus dicocokkan dengan si produk kita nih. Kita ada experience, pengalaman. Nah, ini untuk ketakutannya, pengalamannya apa disambungkan ya. Terus feature, komposisinya terbuat dari apa gitu kan. Manfaat, benefit, produk kita itu apa gitu kan. Ini harus bisa mengobati si keinginan si customer ya. Ini misalkan company CP Muslimah, produknya hijab gaul, target customer mungkin 30-40 tahun ya teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa lebih mengetahui juga ya teman-teman di si target market dan produk ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini faktor keputusan pembelian. Nah, jadi faktor keputusan pembelian itu 20% otak kiri, 80% otak kanan. Nah, jadi otak kiri itu fungsional, otak kanan itu emosional ya teman-teman. Nah, fitur ini di otak kiri ada fitur, ada atribut produk ya. Ini atribut berarti manfaat produk. Terus untuk misalkan ini untuk menutupi aurat ya, ini produknya tadi hijab ya. Ini fungsi dari hijab itu apa? Untuk menutupi aurat ya, ini tadi yang hijab tadi ya. Terus emosionalnya seperti apa? Menambah aura penampilan. Kalau pakai kerudung ini bisa menambah aura ya, aura. Terus dapat melindungi, ini fungsi ya, dapat melindungi dari panas sinar matahari. Ini praktis dipakai kemana-mana ya. Ini benefitnya berarti praktis dibawa kemana-mana. Si kerudung ini enak dipakai ya, praktis dipakai kemana-mana gitu, jadi enak dipakai. Terus bahannya dari apa nih? Terbuat dari bahan yang lembut. Nah, ini sisi emosinya tidak mudah kotor ya. Teman-teman itu silakan temukan di produk-produk teman-teman seperti apa ya. Nah, ini kita ke tahap closing ya. Tahap closing ini sangat seru sekali ya. Jadi ada beberapa teknik-teknik nanti yang kita akan bahas di sini ya. Gagal closing, gak usah baper, cari tahu masalahnya ya. Penyebab gagal closing. Nah, penyebabnya berasal dari faktor internal dan faktor eksternal ya. Nah, ini yang faktor dari internal dulu, dari kita. Penyebab berasal dari dalam diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi servis belum maksimal, contoh
contoh telat membalas chatting WA. Nah, ini dari kita ya. Market kurang edukasi, hubungan kurang dibangun, salah target market, jadi buyer persona, jadi tidak riset dulu, terus belum melakukan market riset. Nah, ini dari internal, semuanya dari internal ya. Terus sekarang dari sisi faktor eksternal, pengalaman buruk customer. Nah, ini masuk ke eksternal, ke customer ya, tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai keinginan, pernah kecewa. Nah, pernah membeli produk serupa tapi pernah kecewa. Nah, itu dari eksternal ya, dari sisi customer. Harus tahu jenis-jenis calon customer. Jadi faktor eksternal kita harus, kenapa gagal closing, jadi kita belum mengetahui jenis-jenis calon customer. Nah, ini calon customer kita itu dari jenisnya cold market, warm market, hot market. Nah, cold market itu berarti yang belum kenal produk kita. Warm market orang yang sudah mengenal produk kita. Hot market orang yang sudah membeli produk kita ataupun yang akan membeli produk kita ya, ini disebut hot market. Jadi kita harus giring dari tadinya tidak tahu produk kita dan jadi membeli. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke follow up. Jangan paksa calon pembeli untuk transfer saat itu juga. Nah, ini kadang-kadang salah, banyak broadcast WA dipaksa teman-teman harus beli sekarang. Itu jangan ya teman-teman, itu akan terkesan memaksa ya. Asumsikan, niatkan untuk mengingatkan, bukan menagih ya. Kalau belum transfer itu ingatkan, bukan menagih ya teman-teman. Nah, kita masuk ke teknik-teknik follow up ya teman-teman. Nah, teknik yang pertama yaitu ajukan pertanyaan. Contoh, Bunda mau transfer ke Mandiri atau BRI. Nah, itu kita pas chatting seperti itu ya, ajukan pertanyaan ya. Atau misalkan Umi pilih hijab yang merah atau yang kuning. Nah, itu pertanyaan juga. Terus kakak mau ikut pengiriman sore ini atau besok pagi. Nah, ini ajukan pertanyaan ketika chatting, ajukan pertanyaan seperti itu. Jadi supaya jawabannya itu tidak ya, berarti ada dua pilihan untuk membeli ya, itu ajukan pertanyaan. Fungsinya seperti itu, ajukan pertanyaan. Terus asumsikan beli. Yang kedua itu asumsikan beli ya. Misalnya lagi chattingan itu, Bun, sebelum transfer apakah ada yang mau ditanyakan lagi gitu kan. Itu asumsikan mereka tuh beli ya. Jadi supaya terkesan mereka psikologinya dapat ya gitu ya. Atau Mbak, jika seandainya sudah transfer bisa kabari saya ya, supaya paketnya bisa dikirim hari ini. Oke. Nah, itu asumsikan beli ya, seperti itu ya teman-teman. Terus yang ketiga, tunjukkan testimoni ya. Tunjukkan testimoni ini sangat penting sekali ya. Ketika calon customer yang belum tahu produk kita, tunjukkan testimoni ini sangat penting sekali ya. Contohnya seperti ini. Oh ya Bun, ini ada beberapa testimoni dari beberapa pembeli produk kami sebelumnya. Atau oh iya Kak, berikut ada beberapa foto pembeli yang sudah membeli produk kita. Semoga kakak mendapatkan dampak dan manfaat yang sama ya, seperti itu. Jadi tunjukkan testimoni ya, ini sangat penting sekali ya. Terus yang keempat, tawarkan bantuan. Nah, contohnya seperti apa nih? Bun, apakah ada kesulitan saat transfer? Mau saya bantu? Chatting ya. Atau Bun, ada yang bisa kami bantu? Kalau ada kesulitan jangan sungkan ya. Jangan sungkan bertanya ya. Seperti itu ya, tawarkan bantuan. Nah, calon pembeli suka menunda. Nah, ini beberapa masalah yang harus teman-teman bisa pecahkan. Jadi rata-rata pembeli itu suka menunda ya. Nanti aja deh, bentar ya, saya pikir dulu, besok ya hubungi lagi, mau tanya suami dulu ya. Nah, itu banyak lah, itu bahasa-bahasa untuk menunda atau mengeles ya. Nah, solusinya gimana ya untuk supaya si customer tidak menunda-nunda? Berikan penawaran. Nah, penawarannya itu dengan tambah diskon, bonus spesial, bonusnya apa ya, silahkan dipikirkan ya. Terus gratis ongkir, terus beli 2 gratis 1. Nah, itu penawaran ya, salah satunya untuk memfollow up calon customer yang menunda-nunda ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa kasus kendala yang sering muncul ketika closing. Harganya mahal, terus kayaknya saya belum butuh produknya, saya tidak punya uang. Nah, itu masalah-masalah yang sering muncul ya. Nah, kita akan bedah salah satu
cara-cara ketika pertanyaan ini muncul dari calon customer ya. Nah, ini ada dari calon buyer, calon pembeli. Harganya mahal ketika ada pembicaraan seperti itu. Nah, kita jawab nih, "Ya Bu, tapi bukannya Ibu mencari produk yang berkualitas?" Nah, jawabnya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada lagi calon buyer atau pembeli, "Saya nggak butuh." Nah, jawab aja teman-teman, "Kalau boleh tahu Bapak memesan produk ini untuk apa ya?" Nah, itu terus edukasi ya. Terus selanjutnya contoh, "Nggak punya uang." Nah, harus jawab lagi teman-teman, balas lagi. Kalau misalkan sekarang uangnya ada, apakah Bapak mau melanjutkan pesanan? Nah, itu harus terus di chatting dan diingatkan ya teman-teman. Yang kelima, teknik upselling. Nah, teknik upselling meningkatkan penjualan dengan cara menawarkan produk yang lebih banyak. Nah, ini ada before, sebelumnya. Nah, ini sesudahnya. Jadi tadinya hanya beli 2 ataupun 3, jadi belinya banyak ya. Itu teknik upselling. Nah, apa itu upselling? Nah, upselling adalah teknik penawaran untuk menjual jasa atau produk tertentu yang lebih banyak. Itu upselling. Contoh penawaran upselling gimana Kang? Nah, ini contoh penawarannya ya teman-teman. Ini yang seru nih teman-teman. Kalau ke salah satu minimarket, ketika mau bayar suka ditawarin ini enggak, sekalian isi pulsanya kakak. Oh, sekalian rotinya kakak mumpung lagi promo. Nah, itu teknik upselling teman-teman. Saya suka sering ketawa ya ketika di salah satu minimarket mau bayar ditawarin seperti ini. Waduh, ini berarti teknik upselling mereka gunakan. Mau sekalian sama ciputnya kakak mumpung ada promo, bundling beli 2 gratis 1. Nah, itu contoh penawaran upselling ya teman-teman. Nah, contoh teknik upselling ini cocoknya digunakan ketika sudah closing atau sesaat sebelum membayar. Anda tawarkan produk yang lainnya. Jadi ketika mau membayar, tawarkan produk-produk yang lainnya. Jadi sebelum membayar, tawarkan produk yang lainnya supaya bisa membeli dan penjualan bisa meningkat ya teman-teman. Nah, ini secara tidak sadar calon pembeli itu senang diistimewakan ya. Tentunya lah ya, kita sebagai pembeli senang dianggap sebagai, ada peribahasa mengatakan pembeli adalah raja, jadi senang diistimewakan. Contoh, ketika ada satu chatting dengan calon customer, sebetulnya diskonnya sudah habis Bu, dari kemarin, tapi khusus untuk Ibu saya coba cek deh promonya dulu gitu kan. Nah, ini salah satu teknik juga ya teman-teman, teknik supaya bisa mengistimewakan jadi si calon customer, jadi seakan-akan bisa teristimewakan psikologinya seperti itu ya. Nah, ada lagi nih, kalau hijabnya warna merah sepertinya sudah sold out Bu, sudah habis ya, tapi saya coba usahakan dulu cek ke gudang, mudah-mudahan ada ya. Nah, itu salah satu teknik mengistimewakan konsumen. Terus yang keenam, ini ada teknik harga coret. Nah, teman-teman ketika mau ke minimarket ataupun ke pusat-pusat pembelanjaan sering melihat harga-harga itu dicoret. Nah, itu sangat penting sekali ya, karena teknik ini sangat powerful ketika Anda melakukan promo, terutama saat memainkan harga. Misalkan contoh dari 647 itu hanya 347.000, beli sekarang. Gunakan harga coret untuk memberi kesan murah sehingga berpotensi meningkatkan penjualan. Jadi terkesannya itu murah ya. Jadi harga coret itu beda dibandingkan dengan tidak dicoret ya. Beda dengan hanya langsung aja 347.000, jadi kesannya tidak murah. Jadi tapi kalau kesannya angkanya dari 647.000 ke 347.000, berarti kesan psikologi bisnisnya itu murah ya teman-teman. Terus yang ketujuh, ini ubah kata-kata. Dari harga ganti ke investasi, dari murah ke terjangkau, dari beli miliki. Walaupun kata-kata hanya memiliki 7% pengaruh saat berkomunikasi, tapi kata-katalah yang menggerakkan hati calon pembeli untuk mengeluarkan uangnya dan membeli produk kita ya. Jadi kata-kata itu sangat powerful ya teman-teman. Apalagi promosinya lewat media
online ya, media online ya, maka teknik ubah kata akan sangat powerful untuk menghasilkan sebuah penjualan ya teman-teman. Nah ini teman-teman, saya ada ebook gratis karya dari Kang Dewa Eka Prayoga. Apabila ingin mendalami teknik closing ini, ada ebook 17 teknik closing dari Kang Dewa. Langsung aja di deskripsi ya, di deskripsi ada nanti linknya untuk download ebook 17 teknik closing dari Kang Dewa Eka Prayoga, gratis ya teman-teman, gratis. Silahkan nanti bisa di cek di kolom deskripsi ataupun nanti mungkin di kolom-kolom komentar. Oke, kesimpulannya teman-teman, yang pertama yaitu cari segmen pasar yang tepat dengan melakukan market research dan tentunya dan tentukan buyer persona atau calon pembeli. Nah ini mungkin nanti di video-video selanjutnya saya akan demokan gimana cara menentukan market research atau menentukan buyer persona calon pembeli ya, atau calon pembeli ya. Oke, terus yang kedua, lakukan PDKT, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi terus lakukan PDKT ya. Oke, yang ketiga yaitu lakukan teknik-teknik closing untuk meningkatkan penjualan produk sehingga didapat omset yang diinginkan. Praktekkan ulang-ulang lagi videonya supaya teman-teman bisa memahami teknik-teknik yang tadi dijabarkan, ataupun nanti ya tadi sesuai saya informasikan ada ebook 17 teknik closing dari karyanya Kang Dewa Eka Prayoga. Nanti saya simpen linknya di deskripsi, silahkan bisa di download gratis ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk video kali ini, video teknik closing ini mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan insight ataupun wawasan baru sehingga bisa meningkatkan omset penjualan produknya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.